dari hasil rapid test katakan positif nih seumpama ya. Nah ini langkah selanjutnya yang bersangkutan harus segera dibawa ke Rumah Sakit Daud Arif Kuala Tunggal. Kenapa? Rumah sakit kita ini merupakan rumah sakit rujukan se-Provinsi Jambi. Berarti benar Pak ya? Betul. Ya, jadi maka kan orang bertanya ngapa tak ada dirujuk ke Jambi? Betul. Nah, banyak yang nanya di sini aja? ngapa di sini aja? Padahal kita sudah ditunjuk oleh provinsi ini, oleh gubernur. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita coba mendatangkan guest star atau bintang tamu kita, juru bicara tim gugus percepatan penanggulangan COVID-19 di Tanjung Jabung Barat, Pak Taharudin. Ya. Nah mungkin ada beberapa hal yang penting karena pandemik sekarang yang kita alami ini cukup membuat kesulitan seluruh sektor ya, termasuk ekonomi, sosial dan segala macam. Mungkin untuk di Tanjung Jabung Barat sendiri masih menganggap kalau COVID ini tanda kutip masih disepelekan. Karena orangnya juga masih kayak udah dihimbau tapi tetap masih keluar ataupun masih kumpul-kumpul. Udah diinformasikan tapi budaya bacanya yang kurang gitu kan? Atau budaya pemahamannya yang kurang bisa jadi kan. Menurut Bapak apa hal penting yang kita masyarakat harus ketahui masalah COVID nih Pak? Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini saya atas nama gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Tanjung Barat dihadirkan pada kegiatan sore ini. Dan tentunya momen yang baik ini akan coba sama-sama kita manfaatkan demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Tanjung Barat. Siap. Nah, terkait dengan pandemi COVID tahun 2020 ini, tentu kami dari gugus tugas mengajak kita semua untuk mengetahui apa sebetulnya COVID-19 ini. Ya. Memang kalau dari historis perjalanan virus ini kan bermula dari negara Wuhan, salah satu Cina, negara bagian daripada Tiongkok. Nah, ini asal mula virus ini berkembang. Dan untuk Indonesia itu tepatnya pada tanggal 2 Maret kemarin baru dipublish oleh Presiden Jokowi bahwasanya Indonesia sudah terdampak virus corona. Oh, masuk virus pertama kali itu Pak ya? Artinya pemerintah baru menyadari. Sebetulnya mungkin sejauh sebelum itu sudah masuk, cuman baru dipublish secara resmi oleh Presiden pada tanggal 2 Maret. Dan tentunya sampainya ke kabupaten kita ini, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, itu di akhir bulan Maret kemarin. Nah, ini ngapa saya sampaikan demikian? Karena kan tim gugus tugas yang ditandatangani oleh Pak Bupati dan kebetulan saya salah satu personil yang ditunjuk sebagai juru bicara. Ya. Nah, juru bicara ini istilah corong daripada gugus tugas. Artinya semua informasi ataupun yang terkait dengan COVID ini harus saya sampaikan ke publik. Artinya juga dalam hal ini juga saya sangat menghargai apa yang menjadi kepercayaan daripada pimpinan. Nah, tentunya terkait dengan COVID ini kita juga harus menyadari bahwasanya COVID ini bukan aib. Ini kita harus luruskan. Karena kemarin kami ada baca di media tuh Pak. Ya. Kenapa? Ini wabah. Jadi memang dalam hal ini kita sering mendengar bahwasanya kalau sudah kena COVID-nya rasanya untuk mengecek kesehatan saja ke puskesmas kita sudah sungkan, malu, segan. Kalau bahasa Tungkal apa namanya tuh? Bahasa Banjar supan. Supan ya. Nah, supan ya. Nah, sebetulnya ini hal yang keliru. Kenapa? Seandainya seseorang tadi betul-betul dia positif COVID, nah kalau tidak dideteksi dari awal, nah kita khawatir nanti penyebarannya mata rantainya semakin panjang. Karena tak ke deteksi tadi kan. Deteksi tadi oleh petugas. Nah, makanya kita harus tahu dulu. Sebetulnya kan cara penularan daripada virus ini tidak juga banyak istilah. Artinya cuman melalui 3 lubang. Lubang hidung, lubang mulut, lubang mata. Artinya mata itu kan ada selanya pinggir ini bisa dia masuk situ. Nah, selain itu tak ada peluang bagi virus itu nak sampai ke badan kita. Gitu. Nah, tentu yang lebih penting lagi tidak kalah pentingnya tangan kita. Tangan kita di mana barang yang disentuh memang sebagusnya kan kita dianjurkan
untuk Cuci setiap tangan. kita kembali mencuci tangan atau ada secara berkala kita cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Oke. Nah, itu dianjurkan. Nah, supaya apa? Virus tadi dengan sabun, dengan hand sanitizer itu bisa mati dia. Oke. Nah, kembali ke virus tadi ini, jadi sebetulnya dia menular dari manusia ke manusia. Ya, tak ada hal lain lah artinya kan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Cuma yang lebih penting lagi bagi kita itu adalah disiplin diri. Nah, disiplin diri artinya kalau memang kita sudah balik dari bepergian, nah ini kita harus segera melakukan cuci tangan sebelum masuk rumah. Mandi bahkan apa ya? Tukar pakaian dan mandi itu lebih aman. Nah, tapi kadang-kadang kan kita melihat juga kita tadi dari mana nih. Nah, kalau cuma sekedar satu tempat aja yang kita kunjungi, tidak terlalu banyak orang, saya kira tak perlu mandi. Nah, tapi kalau sudah ramai tempat yang kita kunjungi, Ya, harus mandi kita harus pasti. mandi lebih amannya begitu. Iya. Nah, ini terkait dengan COVID tadi. Dan juga sebetulnya gejalanya sangat sederhana. Biasa kalau dicek kesehatan itu kita ada keluhan, batuk pilek, Iya. suhu badan tinggi di atas 38 derajat Celcius. Nah, kalau hal-hal ini ada pada diri kita, maka oleh tim medis gugus tugas ini yang bersangkutan akan dikategorikan sebagai orang dalam pantauan. ODP, Nah, ya, ODP. ya. Nah, ODP itu. Oke. Nah, ini pun ODP yang paling penting lagi pada saat isolasi mandiri 14 hari ke depan. Ya. Nah, ini sangat penting. Biasanya kita ini memang itulah, jangankan 14 hari, sehari aja di rumah rasanya lawas betul sudah ya. Nah, jadi nyaman tuh nak berjalan aja kan. Nah, tapi ini lebih bahaya nih kalau seandainya kita sudah ada gejala tadi, kita berjalan. Nah, ini dikhawatirkan nanti kita ini pembawa virus. Jadi sebagai masa inkubasi daripada virus itu, bahasa medisnya begitu. Nah, ini menjelang hari ke-14 ini harus dipantau. Nah, kalau memang nanti di dalam tubuh kita ini virus itu katakanlah dia sudah melipat gandakan diri atau berkembang biak itu, nah seandainya tubuh kita ini kuat daya imunnya, insya Allah Aman. virus itu mati. Nah, tapi kalau tidak, virus ini akan menyebarkan kepada kawan-kawan yang lain atau tetangga kita. Nah, ini makanya 14 hari di rumah itu sangat penting. Itu kata kunci daripada penanggulangan virus ini. Bukan berarti ya pemerintah itu ini sebetulnya dari WHO juga demikian anjurannya, supaya kita juga kalau memang sudah ada gejala itu 14 hari di rumah. Dan bahkan terakhir kemarin tim gugus tugas juga sudah melaksanakan, ada mungkin warga kita yang baru balik dari Jakarta, daerah Ya, pandemi, rantau yang kuliah di luar atau atau segala dari macam. kemarin ada beberapa dari santri kita dari Lirboyo, Kediri, Jatim. Nah, ini memang kita minta sama mereka untuk mengisolasi diri selama 14 hari. Supaya perkembangan daripada gejala itu bisa dipantau. Nah, kalau ini tidak begitu, kita khawatir nanti penyebarannya semakin sulit. Nah, ini terkait dengan ciri-ciri umum tadi. Tapi kalau menurut yang kami sering jumpain di luar, yang bahkan mungkin tidak mau ngecek dirinya itu tuh kebanyakan kawan-kawan mahasiswa yang baru balik. Iya. Mungkin Ada kesadaran sifat- mereka lebih kurang gitu. Ada nggak layanan khusus untuk apa? Itu tadi kan dianggapnya kan kalau dia terpapar atau terkontaminasi virus COVID ini kan seolah macam aib gitu ya. Sebetulnya kan tidak. Nih kalau boleh saya contohkan ke keluarga saya lah, ya. Saya kan punya anak bungsu nih. Nah, kami misal Di Jakarta kemarin dia kerja. Iya. Nah, kebetulan dengan wabah ini saya sudah telepon segera balik ke Jambi, ke Tungkal. Resign ya. Resign, tidak mau dia kan. Nah, jadi terpaksa anak yang tua saya suruh berangkat jemput adik. Nah, ternyata balik. Nah, begitu balik, dia memang sudah langsung kita bawa ke puskesmas untuk dicek. Langsung check up. Cek. Nah, kondisinya bagus. 14 hari ke depan memang dia kita isolasi di rumah. Tak boleh keluar. Artinya kalau memang ada keperluan dia tinggal ngomong sama kita atau sama yang lainnya, kita carikan. Nah, dan alhamdulillah kemarin dari Puskesmas 1 sudah mengeluarkan surat bahwasanya yang bersangkutan anak saya itu dalam kondisi sehat. Nah, ini contoh yang sederhana. Tapi kalau kita tak mau untuk mengecek diri ke layanan kesehatan, nah ini yang khawatirnya. Dan bahkan kemarin kami juga dari gugus tugas ada juga sedikit kewalahan lah. 2 malam yang lalu saya jam 11 ditelepon, siapa pun yang telepon ke HP tetap saya angkat. Saya anggap itu orang itu penting. Nah, kebetulan dia ngasih tahu bahwasanya bapaknya
abahnya baru bulik dari Jakarta. Tapi anak-anak seperanaan, serumahan, tidak boleh orang tua ini masuk rumah. Nah, tapi yang bersangkutan bapak tadi merasa dia sehat. Maksa gitu kan? Harus kan? Nah, akhirnya malam itu kesimpulannya bapaknya bisalah diamankan dulu. Nah, paginya saya melapor kepada gugus tugas, bosnya ada warga kita begini. Nah, akhirnya ya diinisiasi oleh pihak Polres, ya. Nah, tim kesehatan bisa untuk melakukan pengecekan kesehatan dan alhamdulillah hasilnya negatif dan kondisinya bagus. Tapi kami juga menyarankan ini bagus sekarang 14 hari ke depan kan tetap dipantau. Nah, ini dia harus tetap mengisolasi diri di rumah. Nah, contohnya begitu tuh. Kalau tak mau dicek apa ya juga kita. Iya, Pak. Nah, itu. Terus Pak, mungkin langkah apa aja yang sudah pemerintah kita di sini Tanjung Barat? Ada apa? Yang nanya kawan-kawan di Instagram. Iya, kawan-kawan ada juga yang tanya. Yang namanya Alfitsa tuh Adit upaya tim gugus dalam penanggulangan COVID. Sebetulnya ada banyak hal lah yang sudah kita lakukan. Pertama secara administrasi pemerintahan, kami sudah membentuk tim. Nah, tim ini tentu dasar hukumnya adalah surat keputusan bupati, ya. Tidak serta-merta kami kumpul-kumpul, ayo kita ini ya. Contohnya saya kan jabatan struktural selaku mohon maaf bukan membanggakan, bukan kepala dinas Kominfo. Tapi dalam kegiatan COVID ini saya ditunjuk juru bicara, tukang bercakap lah kalau bahasa kita ya. Nah, jadi semua informasi keterangan terkait dengan tim gugus tugasnya harus saya sampaikan ke publik karena kan dalam protokol dari komunikasi publik. Nah, kewajiban saya menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, jadi memang sebetulnya itu langkah awalnya. Dan seterusnya kita juga sebetulnya setiap kemarin pada tanggal 1 Maret per 1 April, bukan 1 Maret, 1 April, kita sudah melakukan kerjasama dengan Lasdap Batam, Kepulauan Batam. Nah, kenapa selama ini kan menjadi keluhan masyarakat juga, ada masyarakat kita ataupun Pelabuhan Roro kita dijadikan daerah pintu masuk kawan-kawan yang dari luar negeri, khususnya dari Malaysia dan Singapura kan. Nah, ini pun karena kan negara itu duluan terdampak COVID, khawatir dia. Jadi maka kita akan kerjasama dan kemarin per 1 Maret memang ini untuk angkutan penumpang dari Batam ke Kuala Tungkal sudah di stop. Nah, tapi angkutan barang tetap berjalan. Kenapa? Ya tentu untuk kebutuhan masing-masing pihak ya, baik Batam maupun daerah lainnya. Nah, ini. Jadi sebetulnya itu salah satu. Dan juga kita setiap penumpang kemarin sudah kita lakukan semacam namanya itu PE. Jadi singkatan daripada penyelidikan epidemiologi. Nah, itu secara klinisnya hanya sekedar wawancara. Tapi nanti dari hasil wawancara itu kalau memang terindikasi ada gejala, baru dilakukan tes rapid test. Nah, itu. Jadi sebetulnya langkahnya banyak juga, bahkan di tiap-tiap puskesmas kita kan ada 16 puskesmas nih, se-Tanjung Barat. Nah, itu pun sudah dibentuk juga semacam satuan tugas terhadap COVID ini. Jadi di tingkat bawah itu sudah ada, kalau memang sudah ada terdeteksi bahwa seseorang ini betul-betul dari hasil rapid test katakan positif nih seumpama ya. Nah, ini langkah selanjutnya yang bersangkutan harus segera dibawa ke Rumah Sakit Daud Arif Kuala Tungkal. Kenapa? Rumah sakit kita ini merupakan rumah sakit rujukan se-Provinsi Jambi. Berarti benar, Pak ya? Betul. Ya, jadi maka kan orang bertanya ngapa tak ada dirujuk ke Jambi? Betul. Nah, kebanyakan yang nanya di sini aja. Ngapa di sini aja? Padahal kita sudah ditunjuk oleh provinsi ini, oleh gubernur. Salah satu rumah sakit dalam Provinsi Jambi dia ada 5 kedak keliru saya itu. Salah satunya Daud Arif ini. Nah, jadi ngapa kita bawa kalau memang fasilitasnya ada ya. Lantas tenaga medisnya ada. ADP-nya juga. APD-nya juga ada. Nah, karena kan gini, yang dari penjelasan dokter, kalau seseorang terpapar virus corona, kalau memang tidak ada penyakit bawaan, itu memang tidak ada tindakan medis. Jadi apa nak diobat? Seumpama ini sekarang kita katakanlah sekarang yang pasien 05 kita, pasien 05 Provinsi Jambi ya, itu kan secara fisik sehat dia tuh, tak ada keluhan, ya. Jadi tindakan medis tak ada.
Cuman disuruh istirahat, senang-senang supaya imunnya semakin tinggi, ya insya Allah virus akan berakhir. Dan gitu. dopamin keluar. Iya, maka kita ada juga, saya pernah nengok di media, dia semakin lakukan senam gitu kan. Dan itu dia kan. karaoke. Karaoke deh kan. Yang bikin senang lah. Tapi berarti emang dia dirawatnya di sini Pak ya? Di rumah sakit isolasinya di kita, sini ya. isolasi kita. Sebetulnya tindakan medis itu ada. Nah, maka kemarin sebetulnya sejauh hari pemerintah dalam hal ini sudah memikirkan selain Daud Arif, ini kita berandai-andai, tapi kita tidak mendoakan ya, berandai-andai. Memang di Daud Arif ini kan jumlah kamarnya terbatas. Iya. Jadi cuman hanya bisa menampung 6 pasien. Nah, seandainya kita punya kasus yang meledak ini jauh dari balak ya, musibah kita ini ya. Nah, ini kan tentu kita tak ada tempat lagi nih. Itu kami mau tanyain juga Pak, misalkan status jadi waspada. Kira-kira ada emang ruang khusus atau ditempatkan di mana gitu, gedung Tempat apa khusus gitu kan. Memang tadi saya bilang kan memang ada pertanyaan yang sejauh mana sudah kesiapan Pemda ya. Kami sebetulnya sudah sangat jauh mempersiapkan itu. Nah, maka tadi kalau kita nanti berandai-andai seumpama bahasa tengah kan meledak kasus ini, kita Puskesmas 2 sudah kita siapkan. Oh, sebagai berarti itu tempat. plan B ya Pak? Iya. Nah, seandainya ini kita coba lagi mengkaji yang lebih buruk seumpama nih tak memuat. Dalam Puskesmas 2 itu ada 10 kamar tuh, 9 kamar. Berarti 9 tambah 6 15. 15. Ya. Dan kan dia per kamar itu harus 1 orang. Tidak bisa bercampur. Ya, jadi itu pun kita sudah melihat, maaf ngomong tuh di bekas diklat kita nih, gedung diklat kita. Okay. Nah, jadi karena kenapa? Memang ada yang menyarankan ngapa tak ada di ini, di BLK dekat Makobrimob. Yang bangunan baru tuh. di Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Betara kan. Iya. Memang tempatnya bagus, cuman permasalahannya kan tenaga medis. Apakah tenaga medis nak kita pindah yang sana juga? Kan gitu kan. Nah, maka yang selagi artinya bisa ditanggulangi di dalam kota tadi, ya kita tanggulangi. Dan hal ini pun sebetulnya bukan tak menuai sedikit kontroversi. Iya, katakanlah begitulah dengan masyarakat. Nah, itu. Selanjutnya Pak, mungkin kita bicara masalah stigma masyarakat terhadap pasien ataupun orang yang positif COVID nih. Kan banyak kasus malah dikucilkan, bukan malah dikasih semangat supaya dia bisa sembuh gitu loh. Menurut Bapak gimana cara nanggapnya Pak? Jadi gini, tadi kan saya sudah sampaikan bahwasanya penularan virus ini dari manusia ke manusia. Dan itu kan bukan sekedar kita megang ini dia langsung pindah kada ya. Artinya tadi saya sudah sampaikan ada 3, bahasanya kita pakai lubang lah ya. Ini mohon maaf kita yang positif aja nih, bukan yang pula nanti cerita lubang ya. Yang lain pula ceritanya kan ya. Lubang ini ialah lubang mulut, lubang hidung, dan terakhir mata. Makanya kita kalau sudah dari mana-mana kita dilarang betul megang hidung, megang mulut, megang mata. Nah, dikhawatirkan apa? Di tangan kita ini ada benda yang sudah kita sebetulnya sudah ada virus di sana. Kita terpegang. Nah, jadi mediator. Nah, sampai ke mulut. Nah, itulah maka. Jadi sebetulnya kalau kita begini aja kumpul gini, apalagi nanti kita istilahnya dengan social distancing ada jarak, insya Allah aman gitu. Nah, untuk yang sudah terpapar COVID, katakanlah apakah dia ODP, PDP maupun positif, ya itu sebetulnya kita tidak perlu kucilkan, ya ngapa? Ya kan dia berproses. Nah, contoh sekarang ini yang sudah kita sama-sama dengar, Sekda Kabupaten Tebo, ya, dia sudah sembuh gitu tuh. Nah, cuman memang dia ini sembuhnya memang dianjurkan tetap menjaga kondisi. Artinya juga dalam dia sosialisasi, ya dia sendirilah maunya membatasi diri. Ya karena kan kondisi kita ini kan belum katakan aman ini. Artinya perkembangan COVID-19 ini kan baru mulai. Nah, jadi ke depan kan masih ada. Tapi dengan kita bisa menjaga jarak tadi, lantas kita bisa mengisolasi diri kan, maka ada anjuran pemerintah untuk kita tetap di rumah. Nah, ini insya Allah kita tak perlu khawatir. Nah, tadi saya ceritakan anak saya dua balik dari Jakarta kan, sempat ya dengan beberapa kawan OPD agak sedikit adu argumen. Dia punya stigma sama nih. Setiap yang balik dari Jakarta tuh positif. Oh gitu. Dia bilang gitu ya. Jadi ulun sebagai orang tua agak apa juga kan? Iyalah. Tidak nerima gitu kan? Betul. Nah, ngapu anak kita kebetulan 2 dari Jakarta kan? Nah, jadi kita jelaskan. Nah, bahwasanya penularan itu bukan berarti serta merta
dia pindah, ada. Jadi ada berproses. Ada prosesnya juga. Yang paling penting lagi di antara kita saling menjaga kebersihan. Itu yang penting lagi. Ya, artinya tadi kalau kita dari keluar tadi cuci tangan, bahkan mandi dan seterusnya. Tapi kita melihat lagi tempat kita tadi pergi itu kemana. Kalau tempat biasa aja tak ada orang mainnya, ya tak perlulah mandi. Nah, macam tadi ulun tadi pergi tulak mengikuti disinfektan di Penyemprotan Pak ya. pasien sekitar rumah pasien 05. Oh, oke. Gitu ya. Nah, boleh ulun tukar pakaian Iya. segala macam. Itu kan lebih aman. Iya, betul. Daripada bertahan dengan pakaian tadi, kita pun was-was, yang dekat kita pun khawatir. Iya, betul. Ya syukur-syukur kalau memang antibody kita kuat, sementara tetangga kita atau kawan kita kada. Cepat betul nih pindahnya. Nah, makanya yang penting itu jaga jarak. Itu yang penting. Nah, apalagi sementara ini kan kita ya kalau memang tak ada pentingnya, tak usah keluar lah dulu. Iya. Nah, kan itu. Dan terakhir tadi juga kita sudah sama-sama dengar bahwasanya ada surat edaran Bupati antara Pemda, MUI dengan Kementerian Agama terkait nantinya kegiatan kita selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Jadi intinya kita tak usah mengucilkan mereka yang memang pernah kemarin menjadi ODP, PDP, bahkan terkonfirmasi positif. Nah, tinggal kita menjaga jarak. Gitu. Terlalu parnonya nih ya. Iya, sebenarnya Pak mungkin COVID ini malahan lebih mengerikan di kepala kita sendiri. Gitu. Mindset itu, suges itu. Suges yang membentuk kalau gitu itu malah jadi drop jadinya kan. Siap. Lanjut ya. Demi kawan-kawan di rumah mungkin nih. Kira-kira di mana kami bisa dapat informasi valid terkait apa Pak? Updatean tentang COVID-19 di Kuala Tungkal khususnya Tanjung Barat Pak? Ya, updatean real time. Jadi tadi kan saya sudah sampaikan juga sesuai dengan tugas yang diamanahkan kepada saya selaku juru bicara. Nah, tentunya kami di gugus tugas itu sepakat apapun informasi data terkait penanggulangan COVID memang harus dari saya yang sampaikan. Dan ini untuk kita semua. Ya, saya siap nantinya tolong diantara ini ada yang bisa memberikan nomor WA. Setiap hari saya akan update informasi dan data terkait dengan penanganan COVID. Jadi insya Allah data yang kita sampaikan kita pun tidak artinya tidak serta-merta berproses. Contoh tadi kita sudah ada melakukan rapid test terhadap OTG orang tanpa gejala yang informasinya kontak erat dengan pasien 05. Kan gitu kan. Nah, jadi tadi kita sudah lakukan itu. Nah, ini pun belum tuntas kan masih ada lagi sisanya yang nanti akan kita lakukan sesuai dengan jadwal waktu yang sudah kalau kemarin dia 10 hari ke belakang, nah ini sekarang saatnya. Tapi kalau saatnya belum sampai 10 hari tentu kita tunggu waktunya. Apa yang tadi Pak? Website tadi Pak? Apa Pak? Ada? Kalau untuk Tanjung Jamu Barat ada subdomainnya, jadi COVID-19 tanjabbarkap.go.id. Ya nanti bakal kita tulis di deskripsi ya. Iya bisa. Siap. Itu insya Allah teman-teman di Diskominfo update setiap hari apapun mengenai informasi COVID akan kita coba share, kita publish melalui web kita. Dan juga selain web di Kominfo itu punya satu media itu media apa? LPPL Radio yang dulunya dikenal dengan RSPD. Nah, itu ya. Nah, sekarang itu kan masih jalan. Jadi semua informasi pun kita sampaikan melalui radio. Berarti tiap hari update Pak ya? Update. Siap. Jadi frekuensi berapa itu Pak? 100,7 sekarang, berubah dia. Awalnya 94, sekian. Naik dia. Karena kan tempo hari ada sedikit trouble dengan RRI. Nah, ya kita nggak ngalah aja lah. Oke. Lanjut ya. Beberapa hari yang lalu kami ada dengar bahwasanya telah dikucurkan dana sekian, bukan sekian sih, puluhan untuk dari pemerintah daerah untuk penanganan khususnya di Kabupaten Tanjung Barat. Setahu Bapak itu dialokasikan dalam bentuk apa aja Pak gitu nah. Jadi informasi itu betul, bahwasanya dari pemerintah daerah itu sudah ada melakukan pergeseran anggaran, namanya pergeseran anggaran. Nah, dari
tahap yang ketiga kemarin itu dari belanja perjalanan dinas. Belanja perjalanan dinas di semua OPD yang ada di Tanjab Barat itu dialihkan sebesar 10%. Dari angka 10% yang dialihkan tadi, itu kita dapat dana sebesar 5,3 M. 5,3 miliar. Nah, ini 5,3 miliar ini sudah didistribusikan sesuai dengan rencana kebutuhan barang di 3 OPD. Pertama, Rumah Sakit Umum Daud Arif, sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, Dinas Kesehatan. Yang ketiga, BNPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya. Lantas soal nominal, kalau di Rumah Sakit Umum ini paling besar untuk menyerap dana itu hampir mencapai 2,3 M serapan dananya. Karena memang mereka harus menyiapkan fasilitas kesehatan, banyak item yang harus disiapkan. Juga mungkin dengan stimulan yang lainnya. Selanjutnya itu adalah Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan ini kegunaannya untuk APD juga, lebih konsep kepada APD, dan sedikit renovasi untuk puskesmas juga. Oh, yang tadi bakal jadi yang kita rencanakan tadi itu. Hal terburuk terjadi. Iya, tapi dari sekarang sudah kita siapkan. Benar. Seandainya ada kan kita sudah siap nih. Jangan udah hujan baru nyiapkan payung kan udah masuk angin lah gitu ya. Kan gitu kan. Nah, jadi disiapkan dulu. Nah, itu mencapai angka 330 jutaan. Jadi pasrisnya ada tuh kan. Mas sekitar 330 jutaan. Dan lantas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BNPD itu sebesar 860 sekianan. Nah, sementara yang ini sedikit saya coba sampaikan juga bahwasanya kemarin saya sudah mendengar juga di media bahwasanya ada yang puskesmas merasa apa nih kekurangan APD. Apa itu jatuhnya? Ada berita yang muncul. Ini sebetulnya gini prosesnya. Tadi saya bilang kalau bahasa kita tuh duitnya ada nih, bukan tak ada duit, Pemda nih ada duit. Nah, cuman kan duit ini kan tidak bisa ibaratnya kalau kita ngeluarkan dari kantong langsung kita nukar sesuatu. Ini kan berproses nih, ada administrasi segala macam kan. Nah, kebetulan di Dinas Kesehatan untuk pengadaan APD ini, pembelian APD, dia melalui ada nama sistem e-katalog. Jadi kita melalui itu kita klik sudah oleh Dinas Kesehatan. Nah, sudah disepakati jumlah dan harga. Nah, ternyata sampai dengan waktu ditentukan APD tersebut belum sampai. Nah, bahkan informasi terakhir yang saya dengar dari Kepala Dinas Kesehatan, mereka penyedia tadi minta dikirimkan duit dulu, baru ngirim barang. DP dulu lah mungkin. Ini bahaya. Kalau betul. Kalau tidak, hilang duit. Kita mau ngecek kan tidak boleh sekarang. Nah, kan gitu kan. Jadi maunya kami barang sampai cash kita bayar sesuai dengan nomor rekening mereka. Dan sekarang kan tak ada yang tunai lagi nih. Nah, tinggal transfer kan. Online. Nah, jadi itu kendalanya. Bukan berarti artinya pemerintah dalam ini tidak punya inisiatif untuk APD. Nah, mungkin kalau yang masalah kemarin yang di Parit Deli itu mungkin saya melihat kan sekira 16 puskesmas, tidak hanya puskesmas Parit Deli aja yang kekurangan. Hampir semua puskesmas. Cuman kan tentu ada solusi kan. Kalau betul-betul APD standar tak ada, mungkin pakai jas hujan. Seumpama gitu. Nah, mungkin komunikasi lah ya. Komunikasi lah. Karena kalau yang lain sekira duitnya ada itu, tak ada. Nah, kalau di BNPB itu juga yang 800 juta itu untuk istilah itu kegiatan ya operasional lah. Kan ada dari Satpol PP, Damkar dan seterusnya kan untuk disinfektannya itu. Iya. Lanjut. Kalau untuk apa? Untuk sekarang di Tungkal per tanggal 23 sekarang. Jumlah pasien sama jumlah ODP kita kira-kira udah berapa tuh, Pak? Update hari ini jumlah orang dalam pemantauan itu sampai dengan hari ini 20 orang. Dan alhamdulillah hari ini pun semuanya selesai dipantau. Artinya yang bersangkutan sampai hari ini tak ada keluhan. Ya, boleh katakan sehat gitu. Tapi kita tetap karena kan mereka sudah terdata di gugus tugas, mereka tetap kita pantau.
Ngapa? Bila memang nanti kemudian ada keluhan, mereka segera melapor kepada tim kesehatan. Tapi secara sekarang mereka sudah selesai dalam pemantauan. Itu yang ODP. Nah, PDP secara data 2 hari yang lalu memang ada tambahan. Kan awalnya 1 orang. Jadi untuk PDP ini secara data yang kita update hari ini itu jumlahnya ada 2 orang. Nah, ini memang 3 hari yang lalu posisi ini masih 1 orang. Nah, ini kan timbul pertanyaan nih, ngapa tahu muncul jadi 2. Nah, yang 1 orang 3 hari yang lalu itu adalah merupakan pasien 05. Pasien 05 ini kan dia kan awalnya kan ODP nih. ODP naik kelas, bahasanya gitu ya, menjadi PDP. Nah, PDP ini begitu di swab ternyata dia positif. Nah, maka bahasanya di Jambi dia termasuk pasien 05. Kalau bahasa kita yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, tapi catatan dia di PDP tetap 1. Nah, terkonfirmasi pun 1. Oh, berarti bukan berpindah, Pak? Tidak. Tetap terdaftar di 2 kategori. Dia masih dianggap sebagai pasien yang dirawat. Kan masih di rumah sakit nih. Benar. Di Daud Arif. Nah, dia pun sebetulnya secara fisik, ini saya cerita yang pasien 05 dulu ya, supaya kita paham dulu nih. Clear. Nah, pasien 05 ini secara fisik sehat, tak ada keluhan. Jadi sebetulnya dari dokter yang merawat, kita dapat penjelasan juga, dia tak ada tindakan medis, tak ada. Istilah tuh di Daud Arif itu dia ya istirahat betul lah. Tak misal kasih minum obat apa tak ada. Nah, jadi supaya apa? Nanti menjelang waktunya lagi kan dia akan di swab test lagi. Jadi spesimennya diambil lagi, dicek lagi ke Jakarta. Nah, seandainya negatif nih, dari kan positif negatif, tidak stop atas itu aja. Oh, ada lagi, Pak. Kita meyakinkan harus 2 kali tes menyatakan dia negatif. Nah, kalau masih belum, kita tak mungkin. Contoh macam Sekda Tebo kan baru kemarin dinyatakan dia sembuh. Nah, maka dia boleh. Nah, boleh ini pun dia ya di rumah lah. Jangan pula nanti adu aruhan pegian kan. Yang aruhan gitu pun kan. ada mungkin. Nah, tapi sekarang tak ada lagi nak aruhan ya. Nah, kan itu. Nah, jadi ini yang satu lagi. Nah, yang satu lagi tambahan PDP, ini sebetulnya memang warga Kuala Tungkal yang bersangkutan. Tapi tempo hari sempat dirawat di provinsi. Dan setelah sembuh, nah ini datanya dikembalikan ke kabupaten. Maka oleh provinsi, tolong data yang satu ini dicatat di kabupaten. Tapi orang sudah sembuh ini nih, tak ada lagi dirawat, tak boleh. Cuma secara data aja. Maka ada keterangannya 1 orang sembuh. Nah, jadi PDP 1 orang sembuh. Nah, itulah yang merupakan alih data dari provinsi ke kabupaten. Nah, jadi bukan ada yang baru dah, yang lama itu lah. Yang lama cuma dipindahkan datanya ke kabupaten. Nah, itu. Nah, ini terkait dengan apa PDP. Lantas yang terkonfirmasi positif kan baru yang pasien 05. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga pasien 05 ini secara fisik sehat, tak ada masalah, tidak ada keluhan. Nah, cuman kan untuk menunggu swab test berikutnya. Maka dia tetap kita sebetulnya diisolasi. Ya. Nah, ini perlu nih bagi kita semua sebetulnya. Kalau memang tidak ada gejala dan kita sanggup untuk mengisolasi diri kita, nyaman di rumah. Ngapa? Pertama, kita mungkin di rumah kita kan dalam rumah kamar kita ada kamar mandi dan seterusnya. Itu nyaman. Ngapa? Karena kan dia tak ada sakit. Yang penting upayakan dia tidak menyentuh anggota keluarga lain. Nah, tapi kalau di rumah sakit, ya nama kita dikurung ya. Walaupun dikurung nyaman lah situ lengkap ya. Tapi kan payah juga. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau memang yang bersangkutan tidak bisa mengisolasi diri secara ketat. Nah, maka ya bahasanya bolehlah kita sebutkan terpaksa mungkin. Dia kita isolasi di rumah sakit. Tapi kalau memang dia sanggup untuk mengisolasi diri, nah ini kan juga kan kami dari gugus tugas kan punya pengalaman. Akibat waktu pada saat dia ODP, dia kan tak bisa mengisolasi diri nih, yang pasien 05 nih, ya. Maka sehingga kemarin begitu dia dinyatakan positif COVID, nah ini tim medis luar biasa kerjanya.
Jadi mana yang kontak sama beliau, harus. itu semuanya dicatat, Iya. dites semuanya. Nah, itu kan hampir 48 orang Yang kontak pada waktu kontak itu. yang kita rapid test. Nah, alhamdulillah sampai dengan tadi dari 48 tadi baru 30 nih yang sudah kita rapid test. Masih Yang kedua, nah hasilnya negatif. Masih ada sisa. Nah, sisanya nih ada yang sedang ke laut, ada yang pergi. Nah, ini kan susah juga gitu kan. Paksa menunggu. Nah, ini makanya betul-betul isolasi mandiri selama 14 hari itu sangat penting bagi kita semua. Bukan bagi si pasien tapi untuk kita semua. Nah, itu. Jadi ya ini kondisi yang terkait dengan perkembangan Covid. Nah, di samping tadi kita juga ada tambahan namanya OTG, orang tanpa gejala. Oh, itu kami masih bingung juga Pak dari Iya. kategori itu tuh. Apa tuh ya? Jadi OTG ini secara protokol kesehatan yang saya baca dan juga penjelasan dari tim medis, OTG ini dikategorikan OTG bila mana seseorang itu kontak erat dengan yang terpapar positif COVID. Berarti yang terkonfirmasi, Pak. Iya. Nah, macam tadi pasien 05, begitu dia dinyatakan terkonfirmasi positif, maka yang dekat sama dia kita jadikan OTG. OTG dulu. Nah, jadi OTG tadi yang prinsipnya dia kontak erat dengan pasien COVID. Nah, ini. Jadi memang jangankan di kita yang awam, kita seprovinsi Jambi kan ada ya kalau kami antara kepala dinas Kominfo itu ada juga WA group juga. Itu dalam mempersepsikan OTG pun masih ada yang agak miss gitu. Contoh saya tak mau saya sebutkan tempatnya lah ya, tak ada etis ya kata bos itu tak menjaga kode etik jurnalistik ya. Ada yang setiap turun dari pesawat dicatat OTG. Padahal dia belum tentu kontak dengan yang terpapar COVID. Iya. Nah, kan itu. Tapi dicatat OTG, maka jumlah OTG di tempat itu luar biasa banyaknya gitu kan. Nah, itu. Nah, kalau kita setelah dinyatakan positif pasien 05 baru kita memilah mana yang OTG tadi. Dan OTG tadi itu selain dengan pasien 05 ada juga kontak dengan pasien 06 yang di Kota Jambi. Kota Jambi yang baru balik dari yang dari jamaah tabligh Goa, Iya. Dan itu kita juga agak terkejut dari rapid test ada 4 orang yang positif. Nah, berarti swabnya sedang jalan ya Pak ya? Swabnya sedang jalan, kemarin spesimen sudah diambil dan alhamdulillah sudah dibawa ke Jakarta. Kita tinggal menunggu hasil swab. Dan kita sama-sama berdoa lah. Ya, mudah-mudahan negatif. Ngapa? Karena 4 ini kita belum tahu di kontak ini siapa aja deh. Iya. Kita contohkan pasien 05 tadi. Sudah 45 orang, 1 orang. Nah, seandainya, ya Allah jauhkan bala lah ya. 4 kali 45 berapa gitu. Kan gitu kan matematiknya. Nah, ini yang kita jaga sebetulnya. Makanya ya memang sangat diperlukan kejujuran diri pribadi dan disiplin kita dalam hal ini. Ya. Oke. Sip. Apa lagi? Mas nih. Bilang. Oh, maksudnya? Lah, oke. Sampai hari ini Pak kita dah juga sama-sama tahu bahwasanya di luar ketika terjadinya fenomena ini, wabah ini, akhirnya banyak kawan-kawan dan komunitas-komunitas, organisasi-organisasi yang coba membantu dalam segi mungkin APD-nya tadi, terus ada yang melakukan pembagian masker, ada juga yang ngasih sembako terhadap efek sosial yang orang emang tidak ada kerja lagi gara-gara ini kan Pak. Kalau kami nengoknya segi positifnya ya banyak. Cuman ada menurut aku gitu ya dalam artian ketika membagikan atau itu dengan jumlah yang besar, dengan jumlah mereka yang juga aku tengok terlalu rapat gitu, efisien nggak sih itu Pak? Gitu. Jadi kan gini nih, kami dari gugus tugas juga sering mendapat informasi, bukan laporan, informasi bahwasanya ada yang menyumbang APD atau dan lain sebagainya lah ya. Nah tentunya pada kesempatan ini kami sangat berharap kerjasama yang baik dari semua pihak.
silakan itu diserahkan nantinya kepada mungkin contohnya mungkin dia kepengen ini barang ini dipakai oleh salah satu puskesmas, silakan, kami tidak masalah. Tapi yang penting koordinasikan dengan kami dengan gugus tugas. Supaya apa? Supaya pertama kami bisa mendata, maksudnya bantuan dari si A atau dari perorangan maupun dari kelompok komunitas, silakan. Nah bahkan saya 4 malam yang lewat ada ditelepon oleh seorang pengusaha. Dia cerita soal ini. Saya bilang silakan Pak, saya bilang kan, silakan sampaikan ke sekretariat. Kami akan catat dan kami akan salurkan. Bapak maunya ini mau diserahkan ke mana akan kami sampaikan. Bukan berarti nanti gugus tugas akan mengalih-alihkan, tidak. Kalau memang ini mak ngomong dia pernah mungkin berdomisili di Tanjung Jabung Barat. Nah, dia kepengen tempat lahir dia, kecamatan dia, desa dia ada bantuan, silakan. Nah, tapi kami ingin juga ada koordinasi supaya nanti kita juga biar tahu realnya apa yang dibantu oleh yang lain ini. Nah, itu berbentuk barang. Nanti bahkan kita akan support macam dari saya selaku jubir, saya juga kan punya juga tenaga record untuk bisa mendokumentasikan kegiatan itu. Nah, kan saya juga punya adik-adik yang bisa siap untuk record kan. Nah, sebagai dokumen kita. Supaya nanti ya tidak ada yang tumpang tindih dalam penerimaan bantuan. Nah, apalagi barangnya mungkin kita tadi saya ceritakan APD ini kita punya duit, tapi nak nukarnya di mana nih? Iya, betul. Kalau kita nukar di sembarang tempat ada barangnya, cuman harganya mahal, tak sesuai lagi dengan harga pemerintah sembako. Nah, kalau memang ini dibolehkan kita membeli yang macam itu, ya tentu kami akan lakukan. Tapi saya kira setahu saya tidak bisa, kita memang sudah harga standar pemerintah itulah yang kita pakai. Nah, jadi mungkin itu terkait dengan bantuan tadi itu. Siap. Lagi dah. Paling mungkin. Cuma saya tambahkan dikit, tadi kan terkait dengan masalah dampak sosial dan ekonomi. Jadi memang banyak yang bertanya nih dengan saya nih soal dampak ekonomi dan sosial. Mungkin ada beberapa karyawan perusahaan yang istilahnya dirumahkan. Dan bahkan ada juga yang kita dengar di PHK. Nah, cuman PHK yang dirumahkan mungkin jumlahnya banyak yang dirumahkan daripada di PHK. Nah, ini kan berdampak nih bagi kondisi ekonomi yang bersangkutan. Nah, maka banyak juga di antara yang bertanya, Pak, kami ini kan tak kerja lagi nih, tak ada penghasilan. Nah, kira-kira untuk kehidupan kami macam mana? Nah, kita juga harus perlu tahu bahwasanya kondisi Tanjung Jabung Barat sampai hari ini kan baru dalam posisi siaga darurat. Jadi kita belum merubah dari siaga darurat ke tanggap darurat. Nah, jadi dana yang tadi 5,3 ini kan baru kita gunakan 3,5 nih. Masih ada sisa. Nah, di samping itu juga realokasi anggaran sudah dilakukan. Bahkan kita juga sudah punya stok dana sekitar 58,6 M. Oh, berarti 58 yang apa itu bukan untuk yang sekarang ini, tapi disiapkan untuk nanti ketika untuk dampak ekonomi. Ada fasenya itu di beda. Betul. Karena kan kalau kita sekarang keluarkan dana untuk tanggap darurat, sementara posisi kita tidak tanggap darurat, kita bermasalah pemerintah nantinya. Nantinya bermasalah. Ada apa ini nih kan? Padahal kan kita cerita masalah kemanusiaan nih. Nah, kalau ingin cepat-cepatan kita kepengen cepat lah ini. Cuma kalau cepat kita nanti berujung ada masalah, tentu kan kami pemerintah ya harus hati-hati juga. Nah, makanya dana yang untuk tanggap ekonomi tadi, dampak ekonomi itu disiapkan lebih kurang 30 M. Jadi nanti bisa aja bentuknya berupa barang, sembako ataupun uang tunai. Dan begitu juga yang dampak sosial, jaringan sosial. Nah, ini kan kita juga kan di dinas sosial ada juga tuh bantuan dari pusat. Nah, kita tidak ingin nanti antara bantuan pusat dengan bantuan COVID ini tumpang tindih. Misalnya contoh nih, si A di bantuan COVID dia dapat, nanti di bantuan pusat dia dapat juga. Macam mana yang lain? Nah, kan gitu kan, itu yang harus dipilah-pilah oleh pemerintah. Jadi memang ini bertahap. Memang biasalah kita ini kan selalu tak ada sabar nih. Kalau sudah ada dengar, wah ini ada apanya, cepat gitu kan. Tapi sekarang tuh yang 5,3 itu aja masih ada sisanya. Kan tadi saya sudah sampaikan 3,5 terpakai, berarti ada sisa sekitar 1 M lebih tuh. Banyak duit 1 M lebih tuh. Nah, jadi ini yang kita sudah siapkan. Tanggap darurat. Siap.
Apa lagi? Paling Iya. mungkin Bapak terakhir bisa ngasih saran atau Himbauan. himbauan kembali kepada masyarakat kita nih supaya mungkin lebih masyarakat kepada aware. ABG yang ya, bebal ya, karena dihimbau tiap malam disuruh bubar masih. Pak, kayak mana Pak? Bapak dewek lah yang himbau. Bayar pula kalau kami himbau nih kan. Ini terus ya. Masih Terakhir. nyala kan? Siap. Baik, untuk yang terakhir mungkin ini pertanggal 20 April kemarin Bupati Tanjung Barat beserta dengan Kepala Kantor Kementerian Agama dan Majelis Ulama Kabupaten Tanjung Barat telah mengeluarkan surat edaran bersama nomor 400/838/Kesra/2020. Itu surat dari Bupati. Ya. Sementara surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama B/3.1.3/KK.0,0.3/BA.04/2020. Sementara surat yang terakhir dari Majelis Ulama A.14/MUI-TJB/4 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di tengah pandemi wabah Covid. Ada 10 poin yang disepakati. Saya langsung ke 10 poin ini, tidak ada apa ini. Itulah ini. Pertama, maksud dan tujuan daripada surat edaran ini adalah untuk melindungi masyarakat dari resiko COVID-19. Siap. Pertama, umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah. Yang kedua, sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti, tidak perlu sahur dan buka puasa bersama. Artinya di rumah kita itulah. Iya. Tak usah kita Bukber sahur on the road nanti dulu ya gitu. Nah, ini maksud daripada yang kedua. Yang ketiga, salat tarawih dilakukan secara individu atau berjemaah bersama keluarga. Inti di rumah. Artinya di rumah lagi, tak boleh keluar rumah intinya. Keempat, tilawah atau tadarus Al-Quran dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah dengan tilawah Al-Quran. Yang kelima, buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musola ditiadakan. Keenam, peringatan nuzul Quran dalam bentuk tablik dengan menghadirkan penceramah dan masa dalam jumlah besar baik di lembaga pemerintah, swasta, masjid maupun musola ditiadakan. Ketujuh, tidak melakukan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan di masjid maupun musola. Jadi cukup di rumah mungkin ya. Kedelapan, agar tidak melakukan sholat tarawih keliling atau kalau di pemerintah biasa itu safari Ramadan. Safari Ramadan. Nah itu tak dibolehkan. Yang B, arahkan sahur keliling dan takbiran keliling. Kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid musola dengan menggunakan pengeras suara. Jadi kan gampang aja, cucu aja flashdisk biarlah dia berbunyi dewek gitu kan. Nah, secara ramai lagi. Yang ke C, pesantren kilat kecuali melalui media elektronik. Nah, jadi boleh melalui Android segala macam kan. Tapi kalau nak ngumpul-ngumpul tak boleh lagi. Oleh. 9, kepada umat muslim untuk mempercepat pembayaran zakat fitrah dan atau ZIS, zakat infak sedekah ya, agar segera dapat disalurkan kepada mustahik. 10, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri menunggu perkembangan selanjutnya. Siapa tahu doa berarti kita sama-sama. kondisional, Iya, barangnya sampai ya, kita bisa sholat tarawih apa sholat id bersama-sama. Nah, ini yang surat edaran yang ditandatangani oleh Pak Bupati, Ketua MUI dan Kementerian Agama. Nah, jadi ini sahih, nanti saya tinggalkan sini per 20 April. Siap. Dan terakhir himbauan pemerintah
gugus tugas COVID-19, tentunya kami berharap kepada semua masyarakat, lapisan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ikuti himbauan dari pemerintah, ya. Mohon kita dilarang berkumpul, ya kita tak usah berkumpul. Mohon dilarang keluar, kalau tak ada pentingnya tak usah keluar, kan gitu kan. Nah, insya Allah ya kita sama-sama, karena kan ini kita selalu keliru, seolah-olah kalau tidak salah tadi ada yang WA saya juga, dianggap puskesmas itu merupakan garda terdepan. Oh. Padahal salah itu tuh. Puskesmas itu garda terakhir, atau tim medis itu garda terakhir. Garda terdepannya kita secara pribadi. Oke, balik ke diri masing-masing. Iya. Kalau kita tak bisa menjaga lagi, berarti kan sampai kita ke rumah sakit. Iya. Tapi kalau kita bisa menjaga, tak sampai kita ke rumah sakit. Iya, tak beban lagi tim medis. Iya. Nah, makanya kita sebutkan diri kita nih merupakan garda terdepan secara individu. Nah, insya Allah ini bisa berkembang di keluarga dan masyarakat kita. Jadi kami sangat mengharapkan kepada kita semua, tolong himbauan pemerintah dapat dipatuhi dan diikuti. Oke, untuk kawan-kawan yang di rumah, tolong tahan egonya dulu sebentar. Mungkin dalam sebulan ini, kira-kira kalau mungkin semuanya kondusif, kita kerjasamanya bisa bagus, mungkin tidak sampai sebulan, mudah-mudahan. Insyaallah kita bisa sholat Idul Fitri sama-sama berjamaah gitu. Iya, siap. Tolong tahan egonya dulu, kurang-kurangin dulu. Jadi malamnya nongkrongnya kurang-kurangi dikit dulu. Mungkin episode kali ini cukup sekian. Mungkin kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Siap. Bercakap. Apa nama? Ya. Oke.